Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Niza Kartikasari dengan NIM 1312000034. Saya di sini sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus tahun 1945 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang KNG atau Klampit New Generation yang merupakan salah satu inovasi layanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Apa itu KNG? Klampit New Generation adalah pengembangan dari aplikasi Klampit yang memiliki beberapa kelebihan, yakni terdapat fitur chatbot dengan tokoh virtual bernama Cak Takon yang akan membimbing pengguna dalam pengajuan permohonan. Salah satu kelebihan yang lain adalah semua kepengurusan terintegrasi dalam satu aplikasi saja, mulai dari permohonan pencatatan sipil yang meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perceraian, akta perkawinan, kutipan kedua cetak ulang akta, perubahan biodata akta, serta pelaporan kematian, kelahiran, pernikahan, perceraian luar negeri. Sementara, pendaftaran penduduk meliputi cetak KEI, cetak ulang KTP, batal pindah antar dan dalam kota, pecah KK, cetak ulang KK, pindah datang, pindah dalam kota, perubahan alamat, perubahan biodata, pemuktahiran gelar, dan beberapa layanan lainnya. Keuntungan dari aplikasi KNG adalah pemohon dapat mengetahui dengan jelas apa saja permohonannya, sehingga membuat KNG memiliki jenis pelayanan yang begitu banyak. Pelayanan bisa langsung menghasilkan beberapa dokumen, seperti akta kelahiran bayi yang akan menerbitkan KK baru. Aplikasi KNG dapat dilakukan melalui laptop, smartphone, atau komputer, sehingga pemohon dapat melakukan permohonan di mana saja dan kapan saja, tetapi maksimal di pukul 18 WIB atau 6 sore. Fitur yang disajikan baru, lebih lengkap, dan semua pelayanan terintegrasi menjadi satu aplikasi. Pengajuan melalui KNG lebih cepat selesai, sehingga pemohon tidak memerlukan waktu yang lama. Pada saat ada penolakan, pemohon dapat mengetahui dengan men-tracking permohonan, apakah sudah selesai atau ada penolakan, sehingga pemohon mengetahui informasi tentang status permohonannya. Informasi penolakan tertera dalam chat sekaligus alasannya, sehingga pemohon dapat mengetahui langkah selanjutnya untuk memperbaiki permohonan yang diajukan. Secara waktu, Klampit New Generation dapat memangkas waktu yang misalkan dilakukan manual, bisa memakan waktu 1 minggu dengan KNG 3-4 hari saja, sehingga dari awal permohonan hingga hasil permohonan dapat selesai dengan waktu yang singkat. Selanjutnya kita masuk di aplikasi KNG. Dalam beranda pertama KNG, terlihat 3 portal yang isinya pun akan berbeda di setiap portalnya. Karena untuk akun warga mandiri dibatasi hanya beberapa permohonan saja yang bisa dilakukan secara mandiri. Contohnya seperti di pelayanan umum, ada keabsahan dan legalisir, lalu untuk pencatatan sipil, ada akta kelahiran, akta kematian, akta pengesahan anak, akta perceraian, akta perkawinan, kutipan kedua akta catatan sipil atau cetak ulang akta, pelaporan kelahiran atau kematian luar negeri, lalu pelaporan perceraian atau perkawinan luar negeri, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan biodata peristiwa penting dengan pengadilan negeri, perubahan nama akta perceraian atau perkawinan, surat keterangan perjanjian kawin, dan surat keterangan sudah menikah atau belum, atau pindah menikah. Dan yang terakhir dalam pelayanan akun warga mandiri yaitu pendaftaran penduduk, ada cetak ulang KK, KIA, pecah KK, pemutahiran gelar, perubahan biodata, pindah keluar, dan yang terakhir SKTT atau KK orang asing atau pindah keluar orang asing atau exit permit only. Dalam portal kelurahan,
Ada beberapa yang tidak ada di akun Warga Mandiri, jadi warga atau pemohon harus datang langsung ke kelurahan untuk melakukan permohonan tersebut. Contohnya seperti adanya layanan Vaskes, yaitu surat keterangan lahir mati, lalu di pelayanan umum, Anda cetak ulang dokumen kependudukan yang sudah berbarcode dan esule. Selanjutnya di pemutakhiran data penduduk, ada buka blokir, data kosong, hapus data ganda, hapus data mati, KK merah, SKPTE, dan tambah jiwa. Di pencatatan sipil ada pembetulan akta yang terbit kurang dari 2 tahun, perubahan nama pelaporan perceraian dan perkawinan luar negeri, perubahan status kewarganegaraan, salinan akta kelahiran untuk dokumen imigran ke luar negeri. Dalam pendaftaran penduduk, ada batal pindah antar kabupaten atau kota atau provinsi, batal pindah dalam kota, dispensasi pindah keluar, dispensasi surat pindah dari daerah asal, cetak ulang SK Puni, pengajuan KTP elektronik, perubahan alamat, pindah dalam kota, dan pindah datang. Dan yang tidak kalah penting adanya pelayanan integritas, di mana Dispenduk Capil Kota Surabaya bekerja sama dengan pengadilan agama yaitu Lontong Kupang dan Actuary, serta pengadilan negeri yaitu Lontong Balap. Berikutnya, jika Anda belum mempunyai akun KNG, Anda bisa membuat terlebih dahulu dengan cara seperti yang akan saya jelaskan. Pertama, klik untuk buat akun, lalu isi semua sesuai dengan data diri Anda. Selanjutnya klik buat akun, setelah itu Anda bisa login dengan mengisi username dan password yang sudah Anda tentukan tadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan persyaratan apa saja yang diperlukan untuk pengajuan dari beberapa layanan di KNJ atau Kelampit New Generation. Yang pertama yaitu pengajuan akta kelahiran. Akta kelahiran terbagi menjadi 2 yaitu akta kelahiran anak dan akta kelahiran dewasa. Yang harus disiapkan adalah surat keterangan lahir dari dokter atau bidan atau paramedis, atau untuk akta kelahiran dewasa menyertakan SPTJM kebenaran kelahiran, dan juga membawa buku nikah atau akta nikah orang tua, atau untuk akta kelahiran dewasa menggunakan STPJM kebenaran suami istri orang tua. Yang kedua, pengajuan KIA atau Kartu Identitas Anak dibagi menjadi 2 yaitu untuk usia 0 sampai 5 tahun dan usia 6 sampai 17 tahun kurang 1 hari. Persyaratan untuk anak usia 0 sampai 5 tahun yaitu membawa fotokopi akta kelahiran dan membawa fotokopi kartu keluarga. Lalu persyaratan untuk anak usia 6 sampai 17 tahun kurang 1 hari dengan membawa fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga, pas foto ukuran 2x3, dan surat keterangan dari sekolah. Yang ketiga yaitu pengajuan atau layanan kartu keluarga berbarcode. Pengurusan kartu keluarga ini dibagi menjadi 2, yang ke-1 merubah dari kawin menjadi kawin tercatat, yang hasilnya nanti menjadi kartu keluarga berbarcode dengan status kawin tercatat. Atau yang kedua, hanya merubah kartu keluarga yang lama menjadi kartu keluarga berbarcode. Persyaratannya adalah dengan membawa kartu keluarga asli dan buku nikah atau akta nikah. Yang terakhir, layanan pengajuan akta kematian. Sebisa mungkin yang melapor atau yang mengajukan adalah warga Surabaya. Persyaratan akta kematian yaitu surat keterangan kematian dari dokter, kartu keluarga, dan KTP yang meninggal, kartu keluarga, dan KTP pelapor, dan KTP 2 orang saksi tetangga, kanan dan kiri. Jika ada pertanyaan mengenai administrasi kependudukan atau apapun yang berhubungan dengan Dispenduk Capil Kota Surabaya, bisa langsung hubungin call center dan DM Instagram @taotandukacapil. Sekian video panduan layanan Kelampit New Generation atau KMG yang bisa saya buat. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata maupun tulisan. Wassalamualaikum. Om Santi Santi Om.